Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Permadewi dengan NIM 2311098. Saya dari kelas PAI 5C. Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang pernikahan dalam Islam. Apa itu pernikahan? Pengertian nikah. Istilah nikah berasal dari bahasa Arab yaitu nikah. Dalam istilah fikih digunakan dua istilah yaitu nikah dan zawaj. Dalam bahasa Indonesia, istilah yang digunakan adalah perkawinan atau pernikahan. Keduanya pada prinsipnya memiliki makna yang sama, hanya berbeda dalam asal katanya. Secara umum, perkawinan adalah akad yang jelas dan sah dengan terpenuhinya rukun serta syarat yang telah ditetapkan syariat. Pengertian nikah menurut fikih, para ulama dari 4 mazhab yaitu Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali mendefinisikan nikah yaitu akad yang menyebabkan kebolehan hubungan suami istri dengan lafaz nikah atau zawaj, atau dengan kata lain yang memiliki makna serupa. Menurut komplikasi hukum Islam ataupun KHI, perkawinan adalah akad yang kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan sebagai ibadah. Selanjutnya yaitu dasar hukum nikah. Dasar hukum nikah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 21, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayangnya, yaitu rukun nikah. Yang pertama yaitu adanya calon suami dan istri yang melakukan pernikahan, yaitu orang yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah. Yang kedua yaitu adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahinya. Yang ketiga yaitu adanya 2 orang saksi. Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila 2 orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut. Saksi itu yaitu saksi yang adil. Selanjutnya yaitu akad nikah. Akad nikah adalah ijab dan qabul antara wali dan mempelai pria. Selanjutnya yaitu hukum pernikahan. Hukum itu berbeda-beda tergantung kondisi seseorang. Antara lain, yang pertama itu yaitu wajib bagi yang mampu dan khawatir terjerumus ke zina. Yang kedua yaitu sunnah bagi yang mampu namun masih bisa menahan diri. Yang ketiga yaitu jika tidak mampu memberi nafkah atau khawatir dan menzalimi pasangan. Yang keempat yaitu haram. Haram jika tujuan pernikahan itu buruk atau akan menimbulkan mudarat. Yang kelima yaitu mubah. Dalam kondisi netral, tidak ada dorongan-dorongan yang khusus. Selanjutnya yaitu syarat-syarat bakal suami. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua yaitu lelaki yang tertentu, yang ketiga bukan mahram dengan bakal istri, yang keempat yaitu bukan dalam ihram haji atau umroh,
Yang kelima yaitu dengan kerelaan sendiri, tidak sah dipaksa. Yang keenam, mengetahui wali yang sah bagi nikah tersebut. Yang ketujuh yaitu mengetahui bahwa itu boleh dan sah dinikahi. Yang kedelapan yaitu tidak mempunyai 4 orang istri yang sah dalam satu masa. Selanjutnya yaitu syarat-syarat bakal istri. Yang pertama yaitu Islam. Yang kedua, perempuan yang tertentu. Yang ketiga yaitu tidak dalam keadaan iddah. Yang keempat yaitu bukan dalam ihram haji atau umroh. Yang kelima yaitu dengan rela hati, bukan dipaksa kecuali anak gadis. Yang keenam, bukan perempuan mahram dengan bakal istri. Yang ketujuh, bukan istri orang atau masih ada suami. Selanjutnya yaitu syarat wali. Syarat akad nikah yang kedua yaitu adanya wali. Dan adapun syarat wali itu diantaranya adil. Yang pertama itu adil. Yang kedua yaitu Islam. Ketiga yaitu baligh. Yang keempat yaitu lelaki. Yang kelima yaitu merdeka. Yang keenam yaitu tidak fasik, kafir dan murtad. Yang ketujuh yaitu bukan dalam ihram haji atau umroh. Yang kedelapan yaitu waras, tidak cacat akal pikiran atau gila. Yang kesembilan dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan. Yang kesepuluh yaitu tidak atau ditahan kuasa atas hartanya. Yang selanjutnya itu syarat saksi. Adapun syarat-syarat bagi seorang saksi diantaranya yang pertama yaitu Islam, yang kedua yaitu lelaki, dan yang ketiga baligh, yang keempat yaitu berakal, yang kelima yaitu merdeka, yang keenam yaitu sekurang-kurangnya 2 orang, yang ketujuh yaitu memahami kandungan lafaz ijab dan qabul, yang kedelapan yaitu dapat mendengar, melihat dan bercakap, tidak buta, bisu atau pokok. Yang kesembilan yaitu adil, tidak melakukan dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa kecil. Dan yang kesepuluh yaitu bukan tertentu. Selanjutnya yaitu hikmah pernikahan. Yang pertama itu menciptakan ketenteraman dan kasih sayang. Pernikahan membuat hidup lebih tenang dan bahagia karena suami dan istri saling melengkapi. Allah menciptakan pasangan agar manusia merasakan cinta dan kasih sayang. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Yang kedua, melahirkan keturunan yang baik. Melalui pernikahan, lahirlah anak-anak yang sah dan diharapkan menjadi anak yang soleh. Anak soleh akan terus mendoakan orang tuanya bahkan setelah mereka meninggal. Hadis riwayat yang ketiga, menjaga dan menyempurnakan agama. Menikah dengan pasangan yang soleh, solehah membantu menjaga keimanan dan ibadah. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mendapat istri solehah, Allah telah menolong setengah agamanya. Yang keempat yaitu menjaga kehormatan dan martabat wanita. Pernikahan membuat wanita dihormati dan diperlakukan dengan baik. Islam mengajarkan suami agar memperlakukan istrinya dengan cara yang patut dan penuh hormat. Quran Surah An-Nisa ayat 19.
Yang kelima yaitu menjauhkan dari perzinahan. Perzinahan adalah cara yang halal untuk menyalurkan nafsu agar tidak terjerumusnya ke dalam dosa zina. Quran Surah Al-Isra ayat 32.